wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi bab 11, yaitu sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renan Adi Saputra. Nama saya Citra Pasarian Riyani. Nama saya Sidi Olagrani. Nama saya Alessia Alesdi. Nama saya Indonesia. Nama saya Ibu Jadi, sejarah penyebaran Islam di Indonesia itu pertama kali yaitu ada dari teori pedagang yang masuk sekitar pada abad 13. Nah, dari teori pedagang ini nanti ada teori-teori lain, ada turunannya, dan ini sudah dijelaskan di pelajaran sejarah. Nah, jadi langsung aja, intinya dari penyebaran ini, dari pedagang ini banyak ada seperti orang penting, yaitu wali songo, atau lebih tepatnya sendiri itu. Nah, jadi wali songo ini berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa dan daerah sekitarnya. Nah, jadi wali songo ini mempunyai 9 orang, yaitu Sunan Ampel yang berasal dari Campa, perannya itu pendiri pesantren Ampel. Lalu ada Sunan Giri asalnya dari Gresik, pembina kerajaan Islam di Giri. Selanjutnya ada Sunan Bonang yang berasal dari Tuban, menyebarkan Islam melalui seni dan budaya. Lalu ada Sunan Derajat yang berasal dari Lamongan, yaitu pembina masyarakat dan petani. Lalu ada Sunan Kudus yang berasal dari Kudus, pembina masyarakat dan petani. Lalu ada Sunan Kalijaga yang berasal dari Jepara, yang berperan menyebarkan Islam melalui seni dan budaya. Lalu ada Sunan Muria yang berasal dari Muria, berperan pembina masyarakat dan petani. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati dari Cirebon, berperan sebagai pembina kerajaan Islam di Cirebon. Lalu yang terakhir ada Sunan Pacinan yang berasal dari Tuban, berperan menyebarkan Islam di kalangan pedagang. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu metode dakwah Wali Songo. Metode fungsi dakwah Wali Songo terbagi menjadi 4. 1. Silaturahmi dan toleransi. Wali Songo menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal, menghargai tradisi dan kepercayaan mereka. Kedua, seni dan budaya. Mereka menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang kulit dan gamelan. Ketiga, pendidikan dan pesantren. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan mencetak generasi penerus. 4. Kesenian dan musik. Wali Songo menggunakan musik dan kesenian untuk menyebarkan peran Islam, seperti tembang dan sholawat. Peran Wali Songo dalam akulturasi budaya. Yang pertama, akulturasi budaya. Wali Songo tidak memasukkan Islam kepada masyarakat, tetapi mengajarkannya dengan lembut dan penuh toleransi. Yang kedua, tradisi lokal. Mereka memodifikasi tradisi lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tradisi kabuni dan syukuran. Yang ketiga, seni dan budaya. Wali Songo menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang. Yang selanjutnya ada kontribusi Wali Songo dalam pengembangan pendidikan Islam. Jadi yang pertama itu pendirian pesantren. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama, seperti pesantren Ampel dan pesantren Giri. Yang kedua ada pendidikan agama. Mereka mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, termasuk membaca Al-Quran, fikih, dan tasawuf. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Wali Songo juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Selanjutnya ada kearifan lokal dalam dakwah Wali Songo. Yang pertama, tradisi lokal. Wali Songo menghargai dan menghormati tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, seperti sedekah bumi. Yang kedua, ada pengharmonisan umat. Mereka mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama, seperti bermusyawarah dan gotong royong. Yang ketiga, ada alam dan lingkungan. Wali Songo mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian
pesantren, Wali Songo mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Setelah itu ada seni dan budaya. Wali Songo menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang. Relevansi dakwah Wali Songo di era kontemporer adalah dakwah Wali Songo tetap relevan di era kontemporer. Ajaran mereka tentang toleransi, akulturasi, dan keselarasan dengan budaya lokal masih dibutuhkan dan dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Baik, sekian dari kelompok kami. Tapi sebelum kami tutup, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sini Daulay dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, siapa sih Wali Songo yang paling terkenal, dan jelaskan sedikit tentang backgroundnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira dari kelompok 4. Pertanyaan saya, dalam dakwah Wali Songo, mengapa penting untuk menghormati adat istiadat dan budaya lokal dalam proses penyebaran agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wabda Syaputra Jihar dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, siapa nama Wali Songo yang pertama kali memperkenalkan akulturasi budaya, misalnya seperti wayang kulit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana peran Wali Songo dalam menyelaraskan budaya lokal dengan ajaran Islam tanpa menimbulkan konflik? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redi Tega Mardika. Saya ingin bertanya, kenapa disebutnya Wali Songo, dan jelaskan dari awal sampai dia membentuk kelompok yang disebut Wali Songo, dan sebutkan siapa saja anggotanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Saputra ingin bertanya, mengapa perjuangan Wali Songo sering dianggap sebagai dongeng atau mitos, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang sejarah Islam di Nusantara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurdiansyah. Di sini saya akan bertanya, apa sih tradisi budaya Islam, budaya lokal yang digunakan Wali Songo untuk mendapatkan ajaran Islam kepada masyarakat? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Yaitu pertanyaannya, siapakah Wali Songo yang paling terkenal? Jelaskan sedikit tentang beliau. Wali Songo yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Beliau dikenal karena metode dakwahnya yang menggunakan budaya lokal seperti wayang, tembang, dan seni lainnya untuk menyebarkan Islam di Jawa. Dengan pendekatan toleran dan bijaksana, ia berhasil membuat Islam diterima oleh masyarakat tanpa menggunakan tradisi lokal. Jelas? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2 dari Almira, yaitu soalnya berbunyi, dalam dakwah Wali Songo, mengapa penting untuk menghormati adat istiadat dan budaya lokal dalam proses penyebaran Islam? Dalam dakwah Wali Songo ini yang paling penting yaitu karena agar mempermudah Wali Songo menyebarkan agama Islam terutama di wilayah Jawa. Nah, waktu itu masyarakat atau penduduk lokal Jawa masih menganut sistem kepercayaan animisme. Nah, jadi karena penyebaran Islam disebarkan oleh dakwah Wali Songo ini disebarkan dengan cara yang bisa dibilang menghormati. Jadi
banyak akulturasi antara kepercayaan penduduk lokal dengan kepercayaan Islam, misalnya seperti wayang kulit dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Apakah sudah? Ya, oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Helmi. Bagaimana peran Wali Songo dalam menyelaraskan budaya lokal dengan ajaran Islam tanpa menimbulkan konflik budaya? Jadi di sini Wali Songo memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa dengan cara yang sangat bijaksana dan akomodatif terhadap budaya lokal. Mereka menerapkan pendekatan yang tidak konfrontatif dan berusaha menyelaraskan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat setempat. Misalnya, wayang kulit. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan ajaran Islam secara simbolis. Terus yang kedua ada gamelan. Musik tradisional seperti gamelan digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dalam acara-acara keagamaan dan dakwah. Terus mengislamkan tradisi lokal. Contohnya Grebek Maulud, tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan cara yang selaras dengan adat setempat. Terus selamatan. Tradisi kenduri atau selamatan yang awalnya bersifat animistis diberi doa-doa Islami sehingga menjadi ibadah. Pendekatan spiritual dengan etika. Wali Songo menekankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan yang sejalan dengan kearifan lokal. Mereka menunjukkan sikap toleran dan menghormati keyakinan masyarakat sehingga Islam diterima tanpa paksaan. Apa sudah dijawab? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari putra kelompok 3. Siapakah tokoh Wali Songo yang memperkenalkan akulturasi budaya dalam kesenian berupa wayang? Nah, seperti yang disebutkan Alexander tadi, tokoh Wali Songo yang memperkenalkan akulturasi budaya dalam kesenian berupa wayang adalah Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.